Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen pengampu Muhammad Syarif SAG MPDI. Perkenalkan, nama saya Halimatus Satya, saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Saya di sini akan menjawab soal UAS nomor 1, yaitu membahas konsep dasar hadis secara sistematis. Pada video kali ini kita akan membahas konsep dasar hadis secara sistematis agar lebih mudah dipahami. Hadis merupakan segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa ucapan, perbuatan, ketetapan, atau persetujuan beliau terhadap suatu peristiwa maupun sifat-sifat beliau, sifat baik, sifat fisik maupun akhlaknya. Hadis menjadi sumber ajaran Islam yang kedua setelah Al-Quran. Jika Al-Quran berisi pokok-pokok ajaran Islam, maka hadis ialah berfungsi untuk menjelaskan, memperinci, dan memberikan contoh nyata dalam pelaksanaan ajaran tersebut. Sebagai contoh, Al-Quran memerintahkan umat Islam untuk mendirikan sholat. Namun, tata cara sholat, jumlah rakaat, bacaan, dan gerakannya dijelaskan melalui hadis Nabi, dan oleh karena itu Al-Quran dan hadis saling melengkapi dalam membimbing kehidupan umat Islam. Dalam ilmu hadis terdapat dua unsur utama yang harus dipahami, yaitu sanad dan matan. Sanad ialah rangkaian para perawi yang menyampaikan hadis dari generasi ke generasi hingga sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan matan ialah isi atau teks hadis yang berisi ajaran, nasihat, hukum maupun penjelasan dari Rasulullah. Selain itu, hadis memiliki beberapa fungsi terhadap Al-Quran. Yang pertama, hadis berfungsi sebagai penjelasan dari ayat-ayat yang ada di Al-Quran sebagai bersifat umum. Yang kedua, hadis berfungsi memperjelas atau membatasi hukum yang masih bersifat mutlak. Dan yang ketiga, hadis juga dapat menetapkan hukum terhadap suatu perkara yang tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-Quran, selama tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Dan dalam perkembangannya, para ulama menyusun ilmu hadis agar umat Islam dapat membedakan hadis yang dapat dijadikan pegangan dengan hadis yang lemah. Berdasarkan tingkat keasliannya, hadis dibagi menjadi beberapa kategori. Kategori yang pertama ialah hadis sahih, yaitu hadis yang sanadnya bersambung dan para perawinya adil dan kuat untuk hafalannya, tidak bertentangan dengan riwayat yang lebih kuat, serta tidak memiliki cacat tersembunyi. Hadis sahih merupakan hadis yang paling kuat untuk dijadikan dasar sebagai hukum. Dan yang kedua adalah hadis hasan, yaitu hadis yang memenuhi syarat seperti hadis sahih, namun tingkat ketelitian hafalan sebagai perawinya ini sedikit di bawah hadis sahih. Hadis hasan tetap dapat dijadikan sebagai dasar hukum dalam Islam. Yang ketiga adalah hadis dhaif, yaitu hadis yang tidak memenuhi syariat hadis sahih maupun hasan karena adanya kelemahan pada sanad atau perawinya. Dan pada umumnya hadis dhaif tidak dijadikan dasar utama dalam menetapkan hukum, meskipun sebagian ulama memperbolehkannya untuk keutamaan amal dengan syarat-syarat tertentu. Kemudian terdapat pula hadis maudhu, yaitu hadis palsu yang sengaja dibuat dan disadarkan kepada Rasulullah SAW. Hadis seperti ini tidak boleh dijadikan sebagai dasar ajaran Islam. Keberadaan ilmu hadis menunjukkan betapa besarnya perhatian para ulama dalam menjaga kemurnian ajaran Islam. Mereka melakukan penelitian yang sangat teliti terhadap setiap perawi, jalur periwayatan, dan isi hadis agar umat Islam memperoleh ajaran yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
Sebagai seorang muslim, dipelajari hadis sangat penting karena melalui hadis kita dapat memahami ajaran Rasulullah SAW lebih lengkap. Demikian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.